what you're looking for. It's me, Vioki. Let's start. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil tugas kelompok kami dengan judul Tantangan dan Hambatan Pembangunan Berkelanjutan. Sebelum masuk pada pembahasan, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 6. Selanjutnya penduluan A. Definisi pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan adalah konsep yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Konsep ini menekankan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, perlindungan lingkungan, dan kesejahteraan sosial untuk memastikan keberlanjutan sumber daya alam dan kehidupan manusia. B. Tujuan utama pembangunan berkelanjutan. Tujuan utama dari pembangunan berkelanjutan adalah menciptakan masyarakat yang inklusif dan adil, melindungi lingkungan alam dari kerusakan yang tidak terkendali, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan bertanggung jawab. Pendekatan ini dirancang untuk mengatasi tantangan global seperti kemiskinan, ketidaksetaraan, perubahan iklim, dan degradasi lingkungan, sekaligus memastikan kesejahteraan manusia dalam jangka panjang. Di sini saya akan menjelaskan tentang tantangan global. Tantangan global merupakan perubahan iklim, menimbulkan berbagai tantangan global, diantaranya yaitu pemanasan global, kedua cuaca ekstrim. Dan ada tantangan global lainnya yaitu seperti penurunan keanekaragaman hayati, populasi dari berbagai sumber termasuk limbah industri, limpahan pertanian, dan sampah plastik dapat menimbulkan konsekuensinya yang menghancurkan bagi keanekaragaman hayati, yaitu air, tanah, dan udara yang terkombinasi dapat membahayakan atau membunuh tumbuhan dan hewan, mengganggu rantai makanan dan menyebabkan degradasi lingkungan jangka panjang. Populasi juga dapat menyebabkan ancaman lain seperti perubahan iklim dan hilangnya habitat, sehingga menciptakan jaringan tantangan yang kompleks bagi upaya konservasi. Yang ketiga ada ketimpangan sosial dan ekonomi. Untuk mengatasi ketimpangan sosial dan ekonomi diperlukan strategi yang holistik dan berkelanjutan. Beberapa langkah yang dapat diambil yaitu antara lain yang ke-1 investasi dalam pendidikan inklusif, kedua peningkatan akses terhadap layanan kesehatan dasar, yang ketiga program perumahan terjangkau, yang keempat pengembangan ekonomi masyarakat, yang kelima penguatan infrastruktur dan transportasi perkotaan, yang kelima kolaborasi antara pemerintah, lembaga non-pemerintah, sektor swasta, akademisi, dan masyarakat sipil. Hambatan kebijakan dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, kurangnya komitmen politik, mengacu pada ketidakmampuan atau ketidaksediaan para pemimpin untuk mengambil tindakan yang serius dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Yang kedua, kebijakan yang tidak terintegritas, berarti adanya kebijakan yang saling tumpang tindih atau bahkan bertentangan satu sama lain. Hal ini menciptakan kebingungan di kalangan pemangku kepentingan dan menghambat implementasi yang efektif. Yang ketiga, korupsi dan transparansi. Korupsi merupakan penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi, sedangkan transparansi sendiri melibatkan keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan. Korupsi dapat mengalihkan dana yang seharusnya digunakan untuk berkepentingan penting, sedangkan kurangnya transparansi sendiri mengakibatkan hilangnya kepercayaan publik. Aspek ekonomi yang pertama, keterbatasan sumber daya finansial dapat menjadi hambatan signifikan dalam mencapai tujuan tertentu, baik dalam konteks individu, organisasi, maupun masyarakat. Ketika dana yang tersedia tidak mencukupi berbagai kebutuhan seperti operasional, investasi, ataupun pemenuhan kebutuhan pokok dapat terhambat. Yang kedua, ketidakstabilan pasar global merujuk pada kondisi fluktuatif yang terjadi dalam ekonomi internasional yang dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti konflik geopolitik, perubahan kebijakan ekonomi, pergeseran nilai tukar mata uang, inflasi, serta gangguan rantai pasokan. Yang ketiga, ketergantungan pada energi fosil seperti minyak bumi, batu bara, dan gas alam menjadi tantangan besar dalam upaya mewujudkan keberlanjutan lingkungan dan keamanan energi global. Energi fosil telah menjadi tulang punggung peradaban modern, menyediakan bahan bakar untuk transportasi, listrik, dan industri.
Baik, selanjutnya dalam aspek sosial, yang pertama ada ketidaksetaraan gender. Sulitnya mewujudkan tentang kesetaraan gender antara lain rendahnya pendidikan masyarakat tentang adil gender dan budaya patriarki yang masih kuat. Budaya patriarki menempatkan laki-laki sebagai pusat dari peradaban sehingga mempertajam diskriminasi terhadap perempuan. Yang kedua ada akses pendidikan dan kesehatan. Meskipun ada kemajuan dalam akses pendidikan dan kesehatan, masih ada kesenjangan yang signifikan antara daerah perkotaan dan perdesaan, serta antara kelompok sosial ekonomi. Hal ini menyebabkan ketidaksetaraan dalam kesempatan mendapatkan pendidikan berkualitas dan akses pelayanan kesehatan berkualitas yang masih terbatas. Selanjutnya, faktor teknologi. Faktor teknologi memiliki dampak yang signifikan terhadap perkembangan dan pemanfaatan teknologi di berbagai negara. Kesenjangan teknologi antara negara, akses terhadap teknologi ramah lingkungan, serta inovasi dan penelitian yang terbatas merupakan tantangan utama yang harus diatasi. Kesenjangan digital menciptakan ketidakmerataan dalam adopsi teknologi, di mana negara-negara maju seringkali lebih unggul dibandingkan negara-negara berkembang dalam hal infrastruktur dan sumber daya. Akses terhadap teknologi ramah lingkungan menjadi semakin penting dalam konteks perubahan iklim. Namun, banyak negara berkembang menghadapi hambatan yang membuat mereka sulit untuk mengadopsi solusi berkelanjutan. Selain itu, keterbatasan dalam inovasi dan penelitian menghalangi kemajuan teknologi di beberapa wilayah, sehingga mengurangi daya saing ekonomi mereka. Solusi dan strategi. Yang pertama, penguatan kebijakan berkelanjutan. Penguatan kebijakan berkelanjutan merupakan langkah penting dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan atau TPB. Yang kedua, peningkatan kesadaran dan pendidikan. Pendidikan dan kesadaran masyarakat tentang isu lingkungan adalah kunci untuk mendorong tindakan berkelanjutan. Yang ketiga, kolaborasi antar negara dan sektor. Kolaborasi lintas negara dan sektor sangat penting untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan secara efektif. Kesimpulan dari materi ini adalah pembangunan berkelanjutan adalah upaya untuk memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhan mereka. Namun, penerapannya menghadapi berbagai tantangan dan hambatan seperti kesenjangan ekonomi, eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan, ketimpangan akses terhadap teknologi, serta resistensi terhadap perubahan kebijakan. Selain itu, konflik kepentingan antara pertumbuhan ekonomi jangka pendek dan berkelanjutan jangka panjang seringkali menghambat implementasi. Kurangnya kesadaran koordinasi dan komitmen di berbagai tingkat juga menjadi kendala utama. Untuk mencapai tujuan ini diperlukan langkah-langkah yang terintegrasi dan kolaboratif dengan mengutamakan keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Terima kasih telah menyaksikan presentasi dari kelompok 6. Kami berharap melalui video ini dapat menambah wawasan baru dan memberikan manfaat. Terima kasih, sampai jumpa.